Kalau kayak gitu berarti kalau bucin-bucin gitu itu penyakit apa enggak sih? Kayak penyakit lahir atau enggak batin gitu-gitu. Itu penyakit sih, penyakit hati. Namanya isyik. Isyik itu kasmaran lah, cinta yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husin Ja'far Ahdar dan Arafa Rianti. Apa kabar, Bib? kan seharusnya saya yang nanya dulu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah swab? Alhamdulillah Udah. Hasilnya negatif. Kehidupan percintaan aman, Bib. Kehidupan percintaan kenapa? Aman. Aman kehidupan Bucin. percintaan. Bucin. Bucin singkatan dari apa? Bucin itu cinta yang berlebihan. Kalau cinta-cinta? Budak cinta. Jadi cinta yang memperbudak. Padahal cinta itu seharusnya tidak memperbudak. Memperbudak itu artinya gimana? Ya itu memperbudak. Menyuruh-nyuruh. Bukan cuma menyuruh-nyuruh. Menjemput-jemput. Menjemput-jemput. Tapi kalau misalnya dijemput karena sama-sama ingin. Kayak cowoknya kayak pengen jemput terus ceweknya juga pengen dijemput apakah dia saling memperbudak? Ya enggak, kalau keduanya sudah sama-sama ikhlas, sama-sama bahagia dengan itu enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian menjadi budak cinta. Karena kenapa? Karena manusia itu hanya budaknya Allah. Abdun itu kata bahasa Arab budak artinya itu hanya Abdullah. Budaknya Allah, nggak boleh jadi budaknya sesama manusia. Jadi boleh jadi budaknya sesama manusia dalam pengertian kalau tidak bertentangan dengan Allah. Makanya tadi ketika lo bilang kalau sama-sama seneng, berarti nggak diperbudak dong? Nggak diperbudak dan itu kan nggak melanggar ketentuan Allah. Kan berarti itu dia nggak bucin berarti ya kalau sama-sama pengen. Tapi kadang-kadang temen kita nih, misalnya kita kan pengen ya, terus temen kita yang bilang elah lu mah bucin banget gitu. Padahal kan kita sama-sama pengen. Kan kata Habib nggak memperbudak. Tapi teman-teman kita bilang kita budak cinta. Tugas lo hanya terlihat baik di mata Allah, tidak utamanya terlihat baik di mata manusia. Ya perlu terlihat baik di mata manusia asalkan memang tidak sampai melanggar ketentuan Allah dan tidak sampai menggadaikan kebahagiaan lo sama pasangan lo. Kenapa? Karena utamanya itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Utamanya itu adalah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya utamanya jaga kebahagiaan keluarga dan diri sendiri. Jaga kesejahteraan keluarga dan diri sendiri. Jaga keamanan keluarga dan diri sendiri baik di dunia dan di akhirat. Orang lain mau ngomong apa? Bodoh amat. Bodoh amat. Jadi kalau ada teman kita yang bilang, lu mah bucin banget gitu sama cowok lu gitu-gitu, ya bodoh amat. Aku tidak peduli. Kecuali gitu. memang itu baik ya omongannya. Karena itu setiap omongan dari seluruh manusia itu yang dari yang munafik, yang fasik sekalipun sebaiknya dipikirin dulu. Artinya kita muhasabah diri dulu, introspeksi. Benar nggak tuh omongannya? Kalau memang benar, nasihat dari manapun mah kita terima aja. Tapi kalau kemudian walaupun datang dari sahabat kita, tapi justru bikin drop mental kita, ngajak kita untuk ke kemaksiatan, ganggu hubungan percintaan kita, ya ngapain? Nggak usah didengerin. Dan ini kata Imam Syafi'i, idza nataka safihu fala tujibhu. Kalau datang orang yang ngasih omongan-omongan yang jelek kepada lo, jangan lo jawab. Fa khairu min ijabatihi sukut. Kalau lo pengen jawab, ketahuilah bahwa jawaban terbaik bagi dia adalah diam. Kemudian fadhanna anni ayitu anil jawabi fama ayitu. Pasti dia ngira, lu gak mau diomongin sama gua. Lu gak bisa jawab kritikan gua. Lu emang budak cinta. Maka lu katakan kepada diri lu sendiri bukan kepada dia, fama ayitu. Gue sebenarnya gak seperti yang lu tuduhin, cuman gue gak mau bahas sama lu karena dasarnya lu cuman iri, benci, hasud dan jadi diem aja kita. Udah diem aja. Kalau kayak gitu berarti kalau bucin-bucin gitu itu penyakit apa enggak sih? Kayak penyakit lahir atau enggak batin gitu-gitu. Itu penyakit sih, penyakit hati. Namanya isyik. Isyik itu kasmaran lah, cinta yang berlebihan. Isyik itu bisa berarti cinta yang baik
Tapi Tapi buruk. bisa juga berarti isyik itu cinta yang berlebihan. Karena ini, wallahu la yuhibbul musrifin. Segala sesuatu yang berlebihan dalam Islam itu gak boleh. Betul. Apapun. Kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Makan baik, minum baik, tapi kalau berlebihan jadi gak baik. Bahkan ibadah. Ada seorang anak muda nyelidiki Nabi. Kemudian Nabi ini sholatnya banyak banget. Akhirnya dia sholat tanpa tidur karena ingin lebih dari Nabi. Akhirnya kata Nabi jangan berlebihan dalam beribadah. Jadi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang paling tinggi adalah Nabi. Lu jangan berharap melebihi dari Nabi. Nah itu ibadah aja gak boleh. Apalagi kemudian yang lainnya dalam segala hal jangan berlebihan, termasuk dalam cinta. Kenapa? Karena asa antuhibu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang lu cintain sekarang nggak taunya itu buruk bagi diri lo. Berapa banyak orang yang pacaran 10 tahun nggak nikah sama dia. Iya. Berapa banyak orang yang dulu lu benci ketika SMP nggak taunya jodoh lo sama dia. Berarti kalau cinta yang berlebihan, misalnya kita mau memperjuangkan cinta kita nih, misalnya kita nggak diterima nih sama orang tua gitu-gitu, atau nggak kayak beda agama gitu-gitu, terus tapi kita mau perjuangin, itu cinta kita berlebihan nggak? Memperjuangkan nggak ada masalah, tapi jangan sampai kemudian menggadaikan sesuatu yang tidak seharusnya. Misalnya, ya udah deh biar bisa diterima katanya gue harus pindah agama, ya udah gue pindah agama demi dia. Jangankan lu ke agama lain, agama lain ke lu aja gak boleh kalau hanya untuk pernikahan atau percintaan. Kalau motivasinya benar-benar hanya karena cinta. Kalau kenal agama Islam karena kenal atau berhubungan percintaan dengan lu ya gak apa-apa. Tapi kalau memilih Islam karena lu itu gak boleh. Jadi kalau lu memotivasi dia, ngajarin dia Islam dan akhirnya masuk Islam karena Allah dan Rasulnya ya gak ada masalah. Tapi kalau dia, gue Islam demi lu nih, Fah, biar nggak boleh itu. Iya, biar gue direstui sama orang tua lu. Tapi kalau misalnya dia beneran mau Islam nih, terus abis itu kan kita kayak nggak percaya dia Islam karena apa ya, gitu-gitu kan. Misalnya dia ternyata cinta banget sama kita, terus padahal dia Islam karena kita, tapi kita bilang, lu Islam jangan gara-gara gua ya, lu tuh Islam harus jadi dari diri sendiri. Terus kata dia, iya gua dari diri sendiri kok. Kalau gini, pada prinsipnya seseorang itu menghukumi segala sesuatu dari yang tampak secara lahir doang. Ya kalau dia mengakunya gitu ya udah. Kecuali lu bisa riset lebih dalam untuk memastikan, oh ternyata emang dia cintanya bukan karena gue, ya lebih baik lu perbaiki dia. Tapi kalau dia ngakunya udah begitu dan lu udah nggak bisa ngedeteksi ini beneran apa enggak, ya udah jalanin aja. Karena itu ada ta'aruf, saling kenal. Tapi boleh gak misalnya nih cewek tuh berjilbab karena disuruh cowoknya gitu, itu gimana, boleh apa enggak? Boleh, kalau kita disuruh untuk hal-hal yang baik ya boleh, walaupun dalam awalnya terpaksa, gak apa-apa dipaksa dalam hal kebaikan, asalkan memang tidak sampai kemudian terjadi hubungan yang buruk ya. Tapi kalau ya udah deh gue demi lu nih, ya gak apa-apa kalau itu. Tapi yang paling penting adalah menyadarkan si cewek ini tentang pentingnya jilbab, sehingga kalaupun suatu hari ini cewek gak nikah sama dia atau putus sama dia, jilbabnya gak jadi putus juga gitu. Tapi kalau gue berjilbab karena lu gak apa-apa, karena yang dilarang itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tapi ketika lu sudah masuk dalam satu agama, lu terikat kepada aturan-aturan itu. Awalnya dipaksa ya gak apa-apa, tapi memang kalau betul-betul hanya karena keterpaksaan itu gak boleh, karena jilbab itu harus karena pilihan pribadi kita yang sumbernya dari hati. Karena kalau sumbernya dari hati, maka kita gak akan munafik. Tapi kalau sumbernya gak dari hati, kita akan munafik. Nah itu makanya sebenarnya nih, kalau lu mau ngelihat hubungan percintaan lu toksik apa enggak, ukurannya di sana. Jadi ketika lu menjalani itu, lu menjadi pribadi yang lebih baik apa enggak? Lu tinggalin cowok yang ketika lu menjalani hubungan dengan dia itu semakin buruk keadaan lu dan keadaan dia serta keadaan hubungan kalian. Itu toksik pasti. Intinya, tapi kalau dia membawa kepada kebaikan, justru yang seharusnya muhasabah adalah lu gitu. Misalnya, gue terpaksa nih berkerudung karena dia. Tapi kerudung itu kan baik, karena itu berarti masalahnya ada di lu.
Sehingga seharusnya lu muhasabah diri, bukan lu nuntut untuk lu jangan maksa-maksa gue berkerudung. Betul. Makanya nggak boleh ada kata budak cinta. Karena manusia ini hanya budak Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ya udah kita tidak mau taat kepada semua itu. Termasuk misalnya orang tua, guru, pemimpin, kekasih, kakak, atau siapapun yang memerintahkan kita sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya udah kita berlepas diri dari hal-hal seperti itu. Jadi boleh aja ya berarti. Hubungan percintaan itu kan harus yang saling mengerti ya satu sama lain. Kalau budak cinta sama teman boleh gak? Disuruh-suruh sama teman, kayak minta tolong, teman minta tolong. Ya gak apa-apa asalkan bukan hal-hal yang haram pertama ya. Minjem duit. Gini, lo harus kadang-kadang berpikir bahwa ketika ada teman minjem duit, jangan-jangan itu bukan ujian temen lo, tapi ujian kepada lo. Tapi utang itu dibawa mati kata Nabi. Bahkan pahala mati syahid gak menghapus hutang. Kalau kita lupa gimana sama utang, terus orangnya nggak enakan buat nagih. Pertama ya, orang yang punya utang itu dalam Al-Quran dijelaskan harus mencatat dan pakai saksi agar tidak ada kasus lupa. Ya paling enggak kalaupun nggak dicatat di sini jangan sampai lupa karena utang itu ya dibawa mati. Walaupun misalnya cuma 15.000. Walaupun di bawah itu. Jadi kalau misalnya karena besar kecilnya utang itu nanti di akhirat tidak hanya terkait dengan jumlahnya. Oh kalau 1.000 dosanya 1.000, ya enggak. Itu sama bisa aja. jadi hambatan besar bagi kita. Berarti kalau dianya nggak Sekecil enakan, apapun. kitanya nggak enakan, dianya lupa. Nah, makanya kalau kitanya nggak enakan, terus kita lupa nyatet kayak ya udah orang 15.000 doang. kalau kitanya nggak enakan, sadari bahwa nggak enaknya kita itu menjerumuskan dia masuk ke neraka atau masuk ke jerembab dosa. Jadi ketika lu nagih, berarti lu bukan hanya nagih duit lu, tapi lu sebenarnya sedang sodakoh berupa ingatan itu. Jadi tetap harus diingetin. Dan kalau dia sudah gak mampu bayar, lu ikhlasi. Daripada lu gak dapat duit, gak dapat pahala, mending gak dapat duit tapi dapat pahala. Ikhlasin aja. Tapi kalau kita ikhlasin, dianya dapat dosa gak? Enggak, dia kalau emang gak mampu. Tapi kalau dia memanipulasi, sebenarnya dia mampu tapi gak mau bayar, ya dapat dosa dia dong. Kita boleh gak bucin sama orang tua? Bucin sama orang tua tetap aja gak boleh. Bucin sama orang tua artinya, ya udah kita nuruti semua perintahnya orang tua, padahal perintah orang tua itu salah. Nah, itu gimana, Bib? Nggak Itu boleh. Arafa pengen banget tuh dengerin itu. Gimana kalau Ya tetap kita mengikuti perintah orang tua, taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, hanya ketika orang tua menyuruh pada kebaikan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya, kalau udah bertentangan, ada tuh di zaman Nabi seseorang yang diminta oleh orang tuanya untuk keluar dari Islam kembali. Kata Nabi jangan diikuti. Karena di akhirat nanti nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Lu gak kenal sama orang tua lu gitu. Jadi apakah kemudian kita jadi buruk sama dia? Enggak, kita tetap baik sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita itu beda agama, walaupun dia ateis, walaupun dia jahat sama kita tetap membalas dia dengan kebaikan. Karena itu perintah Allah dan insya Allah dengan membalas kebaikan itu jadi edukasi bagi orang tua kita gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga sebel, Bib, kalau misalnya orang tua kita salah gitu-gitu, terus kita masih baik, kayak kita tuh kesel gitu. Hidup itu mengikuti kata hati, bukan kata nafsu. Sebel, marah itu kan kata nafsu. Manusiawi memang ada itu, karena itu kelola kemarahan itu gitu. Kayak seolah-olah jangan kayak langsung ditumpahkan. Kayak orang tua kita kayak nggak ngertiin kita banget gitu-gitu kan, kita kayak sebel gitu ya, Bib ya, kayak kenapa sih orang tua kita nggak tahu kita di zaman sekarang tuh kayak gimana gitu-gitu, kayak dia kayak ngajarin kita malahan kayak waktu di zamannya dia kayak waktu dulu ibu nggak kayak begitu, waktu itu gua kagak kayak gitu-gitu amat. Tapi sih lu pernah berpikir sebaliknya juga nggak? Kenapa sih lu gak ngertiin bahwa dia adalah orang tua lu? Maksud gua yang hidup di zaman lalu, yang begitu baik kepada lu, sehingga doa lu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berikanlah rahmat kepada dia sebagaimana dia telah merahmati saya ketika kecil. Mengasih sayangi saya ketika kecil gitu. Artinya ketika dulu lu ngerepotin banget ke dia, bangun malam, pipis dan lain sebagainya. Satu orang tua bisa mengasuh 5 anak, tapi 5 anak belum tentu bisa mengasuh satu orang tua. Betul. Berarti nggak, kalau misalnya itu emang harus gituin orang tua banget, berarti kita bucin dong sama orang tua? Ya enggak,
Tetap kalau orang tua nyuruh yang aneh-aneh, misalnya Arafah, gibah yuk. Arafah, tolong bilangin ibu itu ada Pak RT bilang ibu nggak ada di rumah ya, males ibu. Nah, Boleh nggak boleh nggak itu? bohong, nggak boleh. Nah itu kadang sebenarnya salah utamanya di orang tua. Orang tua sejak kecil sudah memberikan pendidikan yang salah, termasuk berbohong atau pendidikan yang salah. Lu masih bocil, lari nabrak lemari ini, jegrek. Yang dipukul biasanya lemarinya. Lemari nih nakal. Padahal yang salah lu karena nggak ngelihat larinya. Seharusnya si ibu ini dengan kasih sayang mengedukasi anaknya, bukan malah mendidik anaknya untuk tidak bertanggung jawab atas kelakuannya. Jadi memang dari awal emang salah. Ciri-ciri orang bucin apa sih, Bib? Ciri-cirinya? Yang pertama, dia rela melakukan kemaksiatan demi cintanya. Walaupun dia sama-sama mau. Walaupun sama-sama mau, tapi kan belum tentu halal. Karena itu pernikahan itu disebutnya mitsakan ghalidha, perjanjian lu sama Allah, bukan hanya perjanjian lu sama cowok lu. Bukan kita sudah sepakat sama-sama cinta, sama-sama ikhlas, enggak. Perjanjian sama Allah.